Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-8 ya dari buku yang kita bahas, Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis ya. Dan pada pagi hari ini saya sudah membuat khusus tentang peran institusi keuangan Islam, yaitu asuransi syariah ya, atau takaful. Ada beberapa agenda kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan bahas apa itu asuransi syariah, sifatnya, bagaimana asuransi syariah dikaitkan dengan takdir ya. Kemudian dalil-dalilnya dan asal muasal daripada asuransi syariah itu. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada asuransi jiwa syariah, dan terakhir pada wakaf manfaat asuransi ya. Ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya dengan detail ini ya, nanti bisa dilihat. Nah, apa itu asuransi? Mungkin kita sudah sangat mengenal asuransi ya, karena hampir semua kita juga punya asuransi ya. Hampir semua kita punya asuransi tanpa kita sadari, langsung maupun tidak langsung ya. Misalnya kalau kita beli mobil, kita nggak beli asuransinya, tapi oleh bank misalnya, kalau kita menyicil kan, itu diikutkan dengan asuransinya. Nah, asuransi itu apa? Kalau menurut undang-undang ya, ini kita bahas dulu dari sisi hukum positifnya. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 ya, tentang perasuransian. Jadi ada khusus undang-undang tentang asuransi ya, nomor 40 tahun 2014. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Jadi kalau kita membeli asuransi, kita akan membayar premi setiap bulan ya. Kalau di asuransi syariah namanya kontribusi ya, kita berpartisipasi dalam memberikan kontribusi. Di mana bedanya nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk apa premi itu? Untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Jadi ini semacam manajemen risiko ya. Karena masa depan kita nggak tahu apa yang terjadi, maka kemudian kita antisipasi dengan asuransi ya. Hampir semua orang mengantisipasi kehilangan harta itu dengan asuransi ya. Atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung ya. Ini dalam asuransi jiwa. Jadi kalau kita beli asuransi jiwa lalu kita meninggal, maka ahli waris kita akan mendapatkan klaim ya, akan mendapatkan sejumlah uang ya untuk dimanfaatkannya ya. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah ya. Jadi kalau di dalam Islam, asuransi ini itu adalah konsepnya tolong menolong ya. Karena begitu kita membeli asuransi syariah, maka kita sudah masuk dalam keluarga yang tolong menolong. Karena sebagian daripada uang yang kita bayarkan itu dimasukkan ke dalam dana tabarruk. Dana tabarruk itu dana sosial
yang digunakan nanti apabila seseorang mendapatkan kerugian, dari uang itulah digunakan. Jadi kalau kita beli asuransi syariah, kita ada dua, ada dana tabarruk, ada dana investasi. Nah, dana investasi ini itu kita gunakan untuk investasi, digunakan oleh perusahaan untuk investasi, adapun nanti keuntungannya akan dibagikan setelah termin selesai, ya. Boleh juga kita ambil tengah jalan, ya. Pengalaman saya kemarin, saya ngambil tengah jalan itu boleh, ya. Nah, kemudian dalam pengertian muamalah, ya, takaful atau asuransi syariah adalah saling memikul risiko di antara sesama manusia. Ya, jadi kalau di Timur Tengah dan di Asia Selatan, asuransi syariah ini tidak termasuk dalam kategori bisnis, ya, tapi termasuk dalam kategori sosial, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, takaful namanya. Mereka sebutnya takaful, ya, bukan asuransi. Ya, kenapa? Karena mereka saling memikul resiko di antara sesama. Jadi saling saling menanggung, ya, saling menanggung atas dasar tolong menolong dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk yang ditujukan untuk menanggung resiko. Kalau dulu di kampung saya itu, saya masih ingat, ya, ayah saya itu masuk ke dalam serikat tolong menolong namanya STM. Itu setiap minggu kumpul gitu, ya, itu ngasih uang tuh. Uang apa? Uang sosial namanya. Ya, nanti mana yang sakit diambil dari uang itu dibantu, ya. Mana yang meninggal diambil dari uang itu dibantu keluarga yang meninggal. Nah, seperti itulah sebenarnya konsep asuransi. Ya. Jadi sebagian dana kita digunakan untuk tabarruk, lalu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang menanggung kerugian, ya, atau tertimpa kemalangan. Nah, adapun sifat daripada asuransi syariah ini ada 3, ya. Pertama, takaful, itu tolong menolong, ya, saling menanggung. Kafala asalnya, ya. Takaful, takafuli, ya, saling menanggung, saling menolong, ya. Yang kedua, at-ta'min, ya. At-ta'min ini aman, tenang dan tentram, ya. Aman, tenang dan tentram. Lalu yang terakhir adalah tadomun. Tadomun ini solidaritas atau hal saling menanggung hak atau kewajiban yang berbalasan. Nah, ya. Jadi 3 sifat ini di dalam asuransi syariah atau takaful. Nah, bagaimana dihubungkan antara asuransi dengan takdir? Nah, ini ada orang yang berpendapat, ya, ada yang berpendapat kalau beli asuransi melawan takdir, ya, ada itu. Jadi dia nggak mau beli asuransi syariah. Kenapa? Dia bilang itu melawan takdir. Nah, kita perlu ketahui lebih detail, ya. Jadi kalau agama kita kan mengakui bahwa yang namanya kecelakaan, kemalangan, dan kematian itu kan merupakan ketentuan Allah. Betul, ya? Nah, kita nggak tahu kapan, ya, seseorang itu mengalami kecelakaan, kemalangan. Kita nggak tahu. Kita hanya disuruh untuk berhati-hati, ya. Tapi kadang-kadang kita hati-hati pun orang yang nabrak gitu, ya, misalnya, ya. Nah, gitu. Jadi berapa bulan yang lalu, ya, mantan rektor UIK itu ditabrak, ya. Ceritanya lucu. Jadi beliau ngantar mobil ke bengkel, ya, ngantar mobil ke bengkel. Lalu biasanya begitu beliau pulang itu diantar sama orang bengkel, ya. Nah, qadarullah, waktu itu ketika dia mau pulang, mau diantar sama tukang bengkel itu, dia nggak mau. Udahlah, nggak apa-apa, saya jalan aja pakai angkot pulang gitu. Karena kan ngantar mobil ke bengkel, pulang kan jalan kaki gitu, ya. Udahlah, saya diangkut pulang. Itu di Taman Sari Persada ini. Lalu nyebranglah, karena rumahnya di Kayu Manis, nyebrang.
nyebrang ke Kayu Manis gitu. Nyebrang ke jalan itu kan ada dua jalur yang harus diseberangi kan. Baru sampai seberang baru ke arah Kayu Manis. Karena posisi bengkelnya sejajar dengan Taman Sari Persada. Oke, lalu dia nyebrang lah. Nah, jalan pertama yang ke arah sana aman. Lalu jalan yang kedua yang dari arah sini ke Salabenda itu dia stop mobilnya berhenti. Nah dia pikir udah aman, dia terus jalan, tahu-tahu datang motor kecepatan tinggi, ditabrak itu terpelanting berapa ini ya, berbulan-bulan di berobat tulang, ya, karena tulangnya itu istilahnya retak atau patah gitu, ya, dihajar, gitu ya. Nah itu kan namanya kemalangan ya. Siapa yang mengira gitu ya? Kan biasanya kan diantar mobil sama orang bengkel kan aman harusnya, nggak perlu nyebrang ya. Nah, tapi ketika itu dia nggak mau diantar, dia mau nyebrang saja. Nah begitu begitu mau menyeberang itu kecelakaan. Nah jadi kecelakaan itu kita nggak bisa kita bisa antisipasi resikonya. Tapi kita tidak bisa antisipasi kecelakaannya gitu ya. Kita hati-hati di jalan, itu kan antisipasi risiko. Tapi kadang-kadang begitu hati-hati ditabrak orang dari belakang, jebret ya. Ada teman saya meninggal di Kalimantan, ya teman dulu kuliah S2 itu. Itu ceritanya lucu itu. Ya, dia kerja di Kementerian Kehutanan. Tempatkanlah di Kalimantan. Lalu dia ke lapangan, lalu dia bawa mobil, kemudian dia berhenti di pinggir jalan, dia mengambil sesuatu di jok belakang, di paling belakang gitu, di bagasi. Dia pergilah ke belakang, dia bukalah bagasinya. Tahu-tahu dari belakang ada mobil yang remblong. Coba itu. Ditabrak, mati di tempat itu. Ya. Jadi yang namanya kemalangan, ya, kematian itu semuanya adalah ketentuan daripada Allah. Ya. Nah, jadi yang namanya ketentuan Allah ya tidak bisa kita tolak. Hanya saja kita diperintahkan untuk membuat perencanaan menghadapi hari depan, mempersiapkan diri, ya, melakukan ikhtiar, mengurangi risiko keuangan misalnya ya. Jadi dalam hal ini asuransi itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah ya. Dalam arti kata asuransi itu bukanlah melawan takdir ya. Ada orang bilang kalau udah takdir kan sudah takdir saja, kenapa mesti asuransi ya. Justru asuransi itu adalah ikhtiar. Ketika terjadi kemalangan, kita tidak terlalu menderita. Ya, coba kalau misalkan kita tidak punya asuransi misalnya, memang yang namanya rezeki Allah yang tanggung ya. Tapi paling tidak ketika kita meninggal dunia misalnya, kita meninggalkan waris ya berupa klaim kepada anak istri kita. Ya, makanya semua pengusaha itu punya asuransi. Ya. Nah, lalu bagaimana pentingnya perencanaan itu? Itu kan sudah diajarkan dalam Al-Qur'an, surat Yusuf ya. Ayat 47 dan ayat 48. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya upaya kita untuk mengantisipasi masa depan. Coba kita buka suratnya ya, surat Yusuf surat 12 ya, ayat 47 48. Surat 12 ayat 47 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi
illa qalilam mimma ta'kulun. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu panen biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, ya. Jadi perencanaan untuk menghadapi masa paceklik. Kemudian pada ayat 48 Allah berfirman, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadun." Nah, ini dia. Kemudian sudah itu datang kepada mereka ya sab'un sidadun. 7 tahun yang sangat sulit, yaitu paceklik. Nah, di masa paceklik itulah ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Makanlah apa yang kamu dulu simpan, gitu ya. Makanlah apa yang kamu dulu simpan. Illa qalilam mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Jadi bibitnya itu jangan dimakan juga ya. Jadi harus ada pembibitan untuk ke depan. Ya, jadi banyak surat Yusuf ayat 47 ayat 48 ini digunakan untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi masa depan. Ya, bagaimana kita bisa mengurangi akibat daripada kerugian-kerugian yang kita hadapi di masa depan. Itu diantaranya dengan asuransi. Ya. Nah, jamaah sekalian, ya, asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional ya. Di mana bedanya? Kalau asuransi konvensional kita membeli premi, kalau terjadi apa-apa kita dapat klaim, kalau enggak terjadi apa-apa uang kita hilang. Ya. Jadi kita membeli ketidakpastian, membeli gharar ya. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian investasi perusahaan asuransi konvensional itu masih dalam bentuk riba. Nah, asuransi syariah itu memotong itu. Ya. Jadi tidak ada istilah memberi gharar. Begitu kita membayarkan kontribusi kita dalam bentuk premi, maka uang itu langsung dibagi dalam 2 pos. Pos pertama masuk dana tabarruk, pos kedua masuk dana investasi. Ya, jadi ada dua pos begitu kita bayarkan premi kita. Dan nanti setiap bulan kita akan bisa dapatkan laporan tentang itu. Nah, apa gunanya dana tabarruk ini? Biasanya 30% itu digunakan untuk dana tabarruk, 70% untuk investasi. Nah, yang 30% ini seperti kita infak sedekah aja gitu. Kita nggak usah lihat-lihat lagi, itu memang sudah kita ikhlaskan sebagai membantu teman-teman yang kemalangan. Nah, yang 70% lagi itulah investasi kita. Ya, jadi kita nanti boleh mendapatkan bagi hasil daripada investasi yang 70%. Begitu. Ya, jadi tidak ada lagi namanya membeli gharar. Yang kedua, investasi perusahaan asuransi syariah itu tidak boleh mengandung riba. Ya. Dia harus investasi di keuangan syariah. Dan sifatnya adalah sharing of risk, ya. Sharing of risk itu adalah bagaimana menanggung bersama, sharing bersama, berbagi bersama dengan risiko-risiko yang akan ditanggung. Tapi kalau asuransi konvensional, dia bukan sharing of risk, tapi dia transfer of risk. Ya. Nah, jadi konsep asuransi syariah ini itu ditegakkan atas prinsip saling tanggung jawab, ya, saling bekerja sama dan saling melindungi. Makanya namanya takaful. Ya. Kalau di kita itu jadi nama perusahaan itu takaful itu, ya. Ada asuransi syariah takaful, ada juga asuransi syariah prudensial, ada Aksa, ya, ada Sun Life, banyak itu, ya. Asuransi syariah. Ya. Nah, tapi kalau di luar negeri takaful itu ya asuransi syariah. Jadi namanya misalkan Pak Qatar Takaful misalnya. Pak Qatar itu Pakistan dan Qatar Takaful. Jadi perusahaan asuransi join antara Pakistan dengan Qatar ada. Ya.
Ada lagi namanya takaful. Jadi takaful itu nama yang disematkan ke dalam satu asuransi syariah, ya. Nah, dalil-dalil yang mendasari praktek asuransi syariah. Pertama, perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Ya. Jadi misalnya kalau kita bergabung dengan perusahaan asuransi dalam hal membeli produk asuransi jiwa syariah misalnya. Ya. Itu kan berarti ada dua ya, ada kalau kita sakit ya berobat kita ditanggung sama perusahaan. Jadi kita nggak perlu keluarkan uang untuk berobat. Dan kalau kita meninggal, kita diberikan klaim oleh perusahaan yang cukup besar. Ya, sehingga ahli waris kita merasa terhibur sedikit lah. Ya, dengan kehilangan anggota keluarga, tapi dia mendapatkan kompensasi keuangan. Ya. Nah, jadi ini adalah perencanaan, bagian daripada perencanaan keuangan. Ya, di dalam surat Al-Hasr 18, ya. Coba kita buka sama-sama surat 59, ya. Ayatnya 18. Nah, di sini Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, ya, untuk hari esok, ya. Memperhatikan yang sudah dia lakukan untuk merencanakan hari esok. Kira-kira begitu. Hari esok itu maksudnya akhirat, ya. Tetapi kalau kita ambil dalam konteks dunia berarti masa depan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, jadi di sini Allah menyuruh kita untuk wal tanzur. Ya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya. Kita membuat perencanaan daripada peristiwa yang lalu, ya. Ini juga menjadi dalil daripada ilmu forecasting statistik, ya. Statistik forecasting itu kan bagaimana dia meramalkan masa depan dari data-data masa lalu, ya. Makanya data-data masa lalu dibuat permodelan, ya, lalu dibuat prediksi ke depan, ya, lewat regress, ya. Nah, bisa dengan regression, bisa dengan auto regression, ya, macam-macam. Nah, lalu yang berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 9, ya. Ini dalil-dalil yang mendasari asuransi syariah, ya. An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Wal yakhshal ladzina, hendaklah merasa takut, ya, orang-orang law taraku min khalfihim, seandainya mereka meninggal, ya, meninggalkan setelah mereka zurriyatan di'afan, keturunan yang lemah, khaufu alaihim, yang mereka khawatir terhadapnya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam menjaga hak-hak keturunannya. Nah, meskipun kalau tafsir ayat ini ketika berbicara tentang zurriyatan di'afan, ya, keturunan yang lemah, itu maksudnya adalah lemah iman, yang enggak boleh, ya. Lemah iman, jauh dari agama. Tetapi dalam konteks dunia kita bisa ambil, kita tidak boleh meninggalkan keluarga kita
dalam keadaan miskin. Ya. Jadi kalau kita meninggal, jangan sampai keluarga kita dalam keadaan miskin. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan asuransi ini. Ya. Lalu dalil yang berikutnya adalah dalam hadis. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Mukmin terhadap mukmin yang lain kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh yang memperkuat satu sama lain. Ya. Dalam surat As-Saff juga begitu kan? Ka'annahum bunyanun marsus. Ya, orang-orang mukmin itu safnya itu sangat kuat seperti bangunan yang kokoh. Ya, itu bukan hanya saf salat maksudnya ya. Bukan hanya saf salat, bukan. Tapi barisan kita di luar salat juga. Ya. Bagaimana amaliyah kita, bagaimana kita bermuamalah ya. Nah, kadang-kadang kita di masjid bisa berjamaah, tapi di luar masjid nggak bisa berjamaah. Ya, di masjid bisa berjamaah, tapi ekonominya bertengkar. Ya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi Muslim itu dengan mukmin dengan Muslim yang lain atau mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling memperkuat. Ya, jadi kalau ibarat di lembaga keuangan itu ibarat koperasi lah. Ya. Saling ya jadi dari anggota oleh anggota untuk anggota ya. Jadi saling bekerja sama dalam sejahtera ya. Lalu dalam hadis yang lain ya, orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka seluruhnya merasakan sakit juga ya. Jadi yang namanya ya orang ya, kalau kita misalnya kita jenguk teman kita, saudara kita yang sakit gitu ya. Lalu sakitnya itu misalnya serius ya. Kita kan mikir juga ya. Ini dia punya uang enggak, punya dana enggak untuk berobat. Ya. Karena kalau udah serius kan sering-sering dan itu mengeluarkan biaya. Ada tidak? Nah, kalau tidak ada kan harus kita pikirkan bagaimana caranya menolongnya kan. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit itu jangan hanya jenguk, bawa gitu, jangan hanya tengok, itu bawa. Ya, ada orang bawa buah, ada orang bawa uang ya, macam-macam. Ya, tapi ya bawa gitu. Bahkan kalau memang perlu ya, kita tahu dia dalam keadaan susah, begitu kita jenguk dia, ya bil rumah sakitnya kita yang bayar gitu. Ya, jangan dia yang bayar, kita yang bayar. Ya, jadi jenguk itu maksudnya kita meringankan. Nah, dengan asuransi kan nggak perlu asuransi yang bayar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalil yang lain surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Di mana dalam surat ini Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Ya. Al-Maidah ayat 2. Ini ayatnya panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallah wala syahral haram wala hadya wala qalaid wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Kita bahas yang ayat yang ujung ayat ya. Di mana di sini Allah berfirman ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu sekalian tolong menolong ta'awun ya dalam hal al-birri, kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu, janganlah engkau saling tolong menolong alal ismi ya dalam hal perbuatan dosa wal udwan dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya ya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk
tolong menolong dalam dua hal, ya. Alal birri, yang pertama adalah dalam hal kebaikan, yang kedua wat taqwa, dalam dan ketakwaan. Nah, dengan asuransi syariah kita tolong menolong dalam hal albirri, kebaikan. Ya. Nah, dengan itu kita harapkan begitu kita saling tolong menolong, maka kita semakin kuat secara jamaah, ya. Nah, lalu dalil yang lain, ya, perintah Allah untuk saling bekerja sama, ya. Hadis riwayat Ahmad, Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya, ya. Itu jelas. Makanya kalau kita ingin ditolong, ya, maka tolonglah saudara kita, ya. Tolonglah orang lain, ya. Maka kita sama dengan menolong Allah, ya. Kemudian barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, ya. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Ini melepaskan kesulitan, ya. Jadi apalagi kalau kita banyak melepaskan kesulitan orang, ya. Ini luar biasa pahalanya. Nah, melepaskan kesulitan itu, ya diantaranya itu apabila ada saudara kita yang kemalangan, yang sakit atau meninggal dunia, kita bisa bantu secara finansial. Dan dengan asuransi itu bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian masih pada dalil-dalil, ya, kita masuk kepada surat Quraisy ayat 4, ya. Ini perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah, ya. Nah, jadi di lafi Quraisy ila fihim latasai wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Jadi ada dua bagaimana kita kontribusi kita kepada saudara kita. Pertama adalah at'amahum min ju'. Ya. Jauhkan dia dari kelaparan dengan cara apa? Memberikan dia makan. Ya, memberi makan pun sebenarnya tidak memberikan pisang gitu, ya. Atau tidak mengupas pisang gitu. Memberi makan ini kepada memberikan kail untuk dia bisa memancing, ya. Jadi memberikan kepada dia pekerjaan sebenarnya, ya. Kemudian memberikan mereka aman daripada rasa takut, ya. Nah, ini bagi pemerintah, ya, bagi pejabat, ya, itu harus menjamin rakyatnya itu tidak takut, ya. Tidak takut, tidak penuh dengan ketakutan, ya. Tidak penuh dengan ketakutan. Nah, kemudian kalau kita bicara secara fikih, ya, maka kaidah fikihnya al aslu fil muamalah al ibahah, ya. Jadi dasar daripada muamalah itu adalah boleh, ya, kecuali ada yang mengharamkannya. Ya. Nah, lalu kita masuk kepada asal mula asuransi syariah ini. Ini menarik ini, ya, kalau kita lihat pada sejarah. Di dalam kitab fikih ada namanya istilah ad-diyah alal aqilah. Ya. Saya ulang. Ad-diyah alal aqilah. Apa itu? Itu adalah semacam kompensasi uang yang diberikan kepada orang yang kepada keluarga orang yang terbunuh, ya, dari keluarga orang yang membunuh. Nah, ini menarik, ya. Jadi suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi keuangan atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban, ya. Nah, itu disebut dengan uang darah. Ad-diyah itu uang darah, ya. Ya, yang dibayarkan oleh akilah. Akilah itu saudara pihak ayah dari yang tertuduh, ya. Makanya namanya ad-diyah alal akilah, ya. Jadi uang darah
yang harus dibayarkan dari orang yang tertuduh. Ya. Nah, sistem akilah ini diterima oleh Rasulullah. Ya, bahkan menjadi bagian dari hukum Islam yang tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yaitu Konstitusi Madinah. Ya, yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Ya. Jadi atas dasar itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berasuransi tapi harus syariah, ya. Jadi tidak boleh berasuransi konvensional, ya, tapi berasuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini ada dua, ada asuransi jiwa syariah, ya, ada asuransi kerugian. Ya, kalau kita beli mobil itu asuransinya kerugian. Kalau kita beli rumah asuransinya kerugian. Ya, tapi kalau kita beli asuransi jiwa berarti itu asuransi yang terkait dengan jiwa. Apakah seseorang itu sakit yang berat atau dia meninggal dunia. Ya. Nah, jadi kalau kita beli asuransi jiwa atau kita berkontribusi dalam asuransi jiwa, maka yang diasuransikan itu bukanlah jiwa kita, ya, karena jiwa kita ini milik Allah. Apa yang diupayakan untuk diminimalkan adalah risiko keuangan sepeninggal si almarhum. Ya. Jadi seseorang, misalnya seorang istri meninggal suaminya misalnya. Maka kalau suaminya itu berkontribusi dalam asuransi syariah, maka dia dapat klaim yang meringankan beban istrinya, ya, dibandingkan dengan dia tidak bergabung dalam asuransi syariah, ya. Nah, klaimnya itu nanti diterima oleh keluarganya. Jamaah sekalian, ada hal yang baru dalam asuransi syariah ini, yaitu namanya wakaf manfaat asuransi. Ya, ini tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 106 ya tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, ini kebetulan saya terlibat aktif dalam penyusunan dalam opini tentang fatwa ini, karena tahun 2015 saya diundang oleh teman-teman di Jakarta ketika itu di Universitas Al-Azhar untuk minta opini saya tentang wakaf manfaat asuransi ini. Ya, ketika itu saya belum menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, belum. Ya. Jadi masih sebagai orang yang dipercaya untuk membahas tentang persoalan ini secara pribadi, ya. Dan tidak hanya saya, ada beberapa orang yang diminta pendapatnya dari berbagai kalangan, ya. Ada dari Muhammadiyah, dari NU, ya, dari ormas-ormas dan juga dari pakar-pakar hukum itu diminta pendapatnya. Nah, 2015 kita berkumpul di Jakarta, kemudian diproses karena hasil rekomendasinya ini bagus, ini boleh. Lalu kemudian alhamdulillah tahun 2016 keluarlah fatwanya tentang wakaf manfaat asuransi. Apa itu wakaf manfaat asuransi? Sejarahnya gini singkatnya, ya. Jadi kalau tadi asuransi jiwa tadi, apabila pemegang polisnya meninggal dunia, maka ahli waris dapat klaim. Katakan 100, maka 100 itu masuk ke ahli waris semua. Tapi kalau kita ikutkan wakaf di situ, wakaf manfaat asuransi, maka begitu kita meninggal dunia, maka ahli waris itu hanya menerima 45% kalau saya tidak salah, ya.
Lalu yang 55% itu wakaf kita. Nah, gitu ya. Jadi kebayang tuh ya, kalau misalnya klaim 1 miliar misalnya, maka 550 juta itu sudah jadi wakaf kita. Ya. Jadi kita meninggal dunia langsung kita berwakaf. Yang sisanya lalu untuk ahli waris. Dan ternyata produk ini lumayan diminati oleh masyarakat muslim. Kenapa? Karena kalau kita mau berwakaf besar, katakan 100 juta gitu, kita ngumpulinya lama gitu. Ya. Coba kalau kita misalkan targetkan kita mau berwakaf 500 juta misalnya sebelum meninggal. Nah, katakan kita umur kita katakan meninggal umur usia Rasul ya 63. Umur kita sekarang 53 misalnya, berarti 10 tahun lagi. 10 tahun kalau kita mau nabung 500 juta berarti setahun 50 juta. Ya. 550 juta berarti sebulan sekitar berapa tuh? 4 jutaan lah. Nabung terus sampai 500 juta. Ya. Tapi kalau kita ikut asuransi syariah, di samping kita menolong orang yang kesulitan, kita juga bisa berwakaf. Gitu ya. Nah, begitu saya menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, itu ramai-ramailah asuransi itu menjual produk ini. Ya, tidak hanya asuransi yang produk Indonesia, juga asuransi asing. Ya, itu ramai-ramailah menjual produk ini dan diminati. Ya, dan diminati. Nah, ini namanya wakaf manfaat asuransi. Nah, yang kedua wakaf manfaat investasi. Nah, ada 2 tadi kan. Jadi ketika meninggal dunia kita dapat klaim, ya, tapi kalau tidak ada apa-apa, kalau tidak meninggal dunia misalnya selama masa tenor kita berkontrak itu, maka investasi kita itu kan dikembalikan. Nah, itu pun kemudian diwakafkan, ya. Jadi ternyata tidak hanya sampai selesai, ya. Di tengah jalan pun kita boleh mengambil manfaat investasi ini, ya. Nah, kemarin saya perlu dana ya 2 bulan yang lalu saya ingat saya punya asuransi takaful, tapi wakafnya ya, wakaf manfaat asuransi tapi ada takaful. Saya telepon takafulnya, bisa nggak nih kalau saya ambil setengah ya daripada investasinya? Oh bisa Pak, tapi kalau Bapak ambil setengah, Bapak ya tadi itu sesuai dengan akad, Bapak harus wakafkan sepertiganya, gitu. Ya nggak apa-apa saya bilang, malah bagus kan, malah jadi bisa berwakaf saya gitu. Akhirnya diproses keluar itu, ya. Jadi saya bisa berwakaf, saya bisa ambil uang saya bisa berwakaf. Nah jadi seperti itu, ya. Nah sekarang dengan adanya penggabungan antara 2 produk ini ya, di mana wakaf sifatnya sosial, asuransi juga sosial kalau di luar negeri ya, kalau di kita itu malah menjadi bisnis, itu menjadi satu kekuatan ya, kekuatan bagi jamaah kita untuk apa? Untuk bisa mengantisipasi masa depannya. Di samping itu juga dia bisa menyiapkan wakafnya ya. Jadi kebayang kalau semakin besar premi yang kita bayar, itu semakin besar nanti dapat wakafnya apabila kita meninggal dunia di masa pertanggungan itu. Ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk asuransi syariah ini ya. Nanti saya share saja itunya, PPT-nya ya. Saya sudah siapkan, saya share saja. Nah, barangkali ada yang ingin bertanya daripada jamaah, silakan ya, tentang asuransi syariah. Jelas semua? Jelas ya? Baik, kalau jelas kita tutup saja, kita sudahi kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.